Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan pemrograman framework. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membuat halaman login, halaman register, dan halaman home dengan penggunaan redirect biasa dan flash data, pengenalan resource, dan cara memasukkan resource, serta pemanggilan resource di view. Baik, kita langsung masuk saja sebelumnya kita ketahui dulu apa itu redirect. Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login ataupun setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Nah, ini contoh penggunaan redirect, ada redirect biasa dan redirect yang disertai flash data. Flash data dapat diikutsertakan saat melakukan redirect. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah sesuatu aksi dilakukan. Flash data dapat disertai dengan menambahkan kunci with key value. Selain itu, kita kenali apa itu resource. Folder public merupakan tempat menyimpan file statis atau aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Ada beberapa folder umum yang ada di direktori publik, yaitu ada aset, di dalam aset itu ada CSS, fonts, image, dan JS. Nah, sekarang kita masuk untuk ke pembuatan halaman login. Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah Laravel baru dengan nama Fuwa Apps. Lalu, untuk menggunakan dan memulai membuat halaman login ini, saya membuat controller dengan judul masing-masing. Pada saat ini, saya menggunakan judul Fuwa Pancake, maka nama controller saya yang saya gunakan yaitu Fuwa Controller. Tidak lupa dengan cara masuk ke terminal, lalu kita ketikkan PHP Artisan Tech Controller. Nah, begini cara untuk membuat sebuah controller baru. Nah, namun saya sudah membuat controller tersebut. Kita masuk ke controller tersebut untuk membuat beberapa function. Untuk membuat halaman login, saya membuat dua function, yaitu ada function show login form dan function login. Nah, yang pertama kita membuat public function show login form. Function ini berfungsi untuk menampilkan halaman login. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke view halaman login, yang dimana nanti kita akan membuat file halaman login di view. Harus sama dengan ini, tulisan ini, halaman login. Lalu yang kedua ada public function login. Nah, pada public function login ini, kita mengaktifkan parameter yang request. Ini parameter request untuk menerima data form login dari user. Data yang diambil adalah email dan password. Ini dia data yang diambil. Lalu di sini saya menggunakan kondisi yang dimana jika kondisi berhasil akan di redirect ke halaman yang diinginkan menggunakan redirect biasa. Ini dia merupakan penggunaan redirect biasa. Return redirect root home. Nah, dia ini akan mengarahkan ke rootnya home. Lalu jika gagal, kembalikan ke halaman login dengan pesan error menggunakan redirect plus data. Ini penggunaan redirect plus data yang menampilkan error email atau password salah. Nah, setelah membuat function, sebelumnya ini kita buat function yang terlebih dahulu ya. Nih, jadi di sini membuat function show login form dan function login. Nah, setelah membuat itu, kita masuk ke web untuk mengaktifkan root-nya. Di sini kita membuat root untuk menampilkan halaman login dengan metode get. Nah, di sini URL-nya dengan nama login. Jangan lupa ini bagian sini disamakan dengan nama fungsinya yaitu show login form. Nah, ini pemanggilan root-nya. Lanjut, di sini kita harus membuat halaman login yang seperti saya buat yang tadi di view dengan menambahkan new file, lalu kita buat namanya yaitu halaman login.blade.php. Nah, pada bagian sini sudah ada saya buat yaitu untuk pemanggilan kondisinya tadi dipanggil dengan if dan if session error. Nah, pada bagian session inilah yang memanggil kondisinya. Lalu, pada metode ini menggunakan metode post action-nya yaitu root login. Nah, di sini akan sama dengan yang kita buat di root yang sebelah sini.
hostnya sama yaitu dari login. Nah, untuk menjalankannya kita akan masuk ke PHP Artiserve-nya dulu. Nah, jangan lupa untuk masukkan URL-nya seperti yang di sini, yaitu login. Nah, ini dia tampilan login awalnya, yaitu login untuk melihat Fuwa-Fuwa Pancake. Di sini, jika tidak memiliki akun, seperti ini, misalnya saya membuat akun baru, email atau password salah. Itu dikarenakan karena saya belum mempunyai akun. Untuk itu, maka ini harusnya akan diarahkan ke sini. Belum punya akun, daftar di sini. Untuk bisa masuk ke daftar di sini, kita harus membuat halaman register terlebih dahulu. Untuk membuat halaman register, kita akan membuat sebuah function baru lagi, yaitu mulai dari sini. Untuk public function, nih, public function show register form. Ini akan menampilkan halaman register. Dia akan mengarahkan ke halaman register. Nah, pada selanjutnya ada public function register dengan parameter request. Pada function register ini, saya mengaktifkan validasi inputan, yang dimana validasi error ini dia akan meminta beberapa kriteria tertentu. Seperti ini, menggunakan validator. Untuk nama, dia akan wajib harus diisi dengan berupa teks dan maksimal panjang karakternya 255 karakter dan menggunakan tidak boleh mengandung angka, harus menggunakan besar ataupun huruf kecil ataupun spasi. Nah, untuk email ini saya gunakan email, dia wajib menggunakan, harus ada emailnya, terus dia wajib diisi. Lalu untuk password itu juga wajib diisi minimal 8 karakter, harus mengandung setidaknya satu huruf kapital dan harus mengandung setidaknya satu angka. Lalu akan ada password confirmation untuk mengkonfirmasi lagi password itu, dan password itu harus sama dengan harus sama dengan password yang di sini. Jika validasi gagal, akan mengecek validasi. Lalu dia akan meredirect ke halaman register kembali. Dia akan kembali dengan ke halaman untuk mengulang memasukkannya. Lalu akan dapat confirm password tidak sesuai. Jika validasi berhasil, maka dia akan membuat sebuah uh, user baru dengan inputan name, email, dan password. Nah, nanti dia akan diarahkan nih. Dia akan diarahkan lagi ke halaman login. Lalu dia akan meminta untuk login kembali. Di bagian webnya, kita akan menambah root baru, yaitu dengan nama register, show register form, dengan URL register, lalu di sini functionnya kita panggil, dan di sini rootnya. Lalu untuk memproses registrasinya, akan menggunakan metode post, register, dan di sini kita panggil functionnya. Kita buat lagi halaman registernya. Nah, di sini untuk memanggilnya sama seperti sebelumnya, yaitu dia akan memanggil kondisinya, yaitu kondisi error, kunci errornya ini, session. Lalu akan ada kunci suksesnya di sini. Nah, untuk metodenya dia akan menggunakan metode post yang dimana dia tidak akan ditampilkan di URL, jadi dia akan dilakukan di belakang website. Nah, ini untuk root yang kita panggil yaitu register. Untuk menjalankannya, seperti tadi, kita kan belum mempunyai akun. Nah, itu kita akan daftar ke sini. Maka dia akan diarahkan ke halaman register. Kita buatlah nama Bella, jangan email. Misalnya nih, saya tidak menggunakan email @gmail.com. Nah, dia akan harus menggunakan untuk email ini. Jadi kita misalnya @gmail.com. Passwordnya harus mengandung huruf. Misalnya kita buat asal terlebih dahulu.
Nah, confirm password tidak sesuai. Password harus 8 karakter dan harus mengandung setidaknya satu huruf kapital dan satu huruf angka. Jadi misalnya kita buat B-nya besar, E, L, A, 1, 2, 3. Nah, misalnya di confirm passwordnya nih, kita tidak benarkan, kita asalkan, maka akan, nah, confirm password tidak sesuai karena passwordnya dan confirm passwordnya tidak sama. Jadi kita harus membuat sama. Nah, kita register. Nah, maka akan diarahkan ke halaman login kembali untuk kita login kembali. Kalau untuk register tadi kita hanya mendaftarkan user kita. Untuk login kita akan tetap harus masuk terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan login kembali. Kalau untuk login kembali, maka kita akan masuk ke halaman home-nya. Sebelum masuk ke halaman home-nya, jika kita login di sini itu akan belum bisa. Nah, kita akan membuat halaman login yaitu dengan membuat function baru yaitu function show home yang dimana function show home ini akan menampilkan mengarahkan ke halaman home. Nah, di dalam function home ini saya akan menggunakan redirect flash data dan penggunaan resource. Penggunaan resource dan pemanggilan resource di view. Nah, di sini saya juga menambahkan function proses login yang dimana nanti kalau misalnya dia masuk ke sudah berhasil, maka dia akan terdapat tulisan selamat datang di Vuava Package. Nah, setelah membuat public version show home, lalu kita membuat root-nya. Di sini root-nya kita buat itu root untuk memanggil halaman home. Root get slice home. Nah, ini slice home-nya yang kita panggil di URL. Lalu di sini nama functionnya kita panggil di sini home-nya. Lalu sebelum itu untuk pengguna resource kita akan bermain di sebelah sini. Seperti yang dijelaskan di sini, kita akan membuat file di dalam public asset, CSS, fonts, dan image, serta JS. Serta di sini ada penggunaan helper untuk menghasilkan URL menuju statis yang disimpan di folder public. Nah, untuk menggunakannya itu kita menggunakan aset public. Nah, untuk menggunakannya itu kita menggunakan aset dalam halaman home-nya. Nah, sebelumnya kita kalau misalnya belum mempunyai aset, kita membuat folder baru dulu, new folder, lalu ketikkan aset seperti ini. Ini. Lalu di dalam aset ini kita buat lagi folder baru yaitu CSS, fonts, image, JS. Nah, untuk menambah saya di sini akan menambahkan gambar. Di sini tuh ada gambar. Saya di sini saya menambahkan gambar pen. Untuk menambahkannya, contohnya itu seperti kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, maka nanti gambarnya akan masuk. Nah, untuk memanggil resource font, di sini saya menggunakan font yang sudah ada di dalam komputer laptop saya, yaitu di dalam Windows. Lalu di sini ada fonts. Nah, dari sini terdapat banyak fonts yang sudah ada. Di sini kita panggil saja lagi, lalu diletakkan di fontsnya. Nah, untuk penggunaan CSS-nya, di bagian aset tadi juga nih, untuk CSS-nya, saya tambah file dengan nama style CSS. Disinilah saya untuk mengatur penggunaan gambarnya, warna background-nya, lalu saya membuat 2 kolom, lalu jarak antar kolom, lebarnya, tingginya, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaannya, kita harus membuat pada bagian view, itu halaman home. Nah, di dalam halaman home ini terdapat penggunaan, ini dia untuk penggunaan CSS-nya. Nah, di sini dia akan memanggil CSS yang sudah kita buat di bagian style CSS ini. Di sini dia memanggil aset, yang dimana itu foldernya, lalu dia panggil foldernya, CSS, lalu nama filenya. Nah, itu untuk pemanggilan CSS-nya. Untuk pemanggilan gambar, saya menambahkan di bagian ini, aset image pen. Nah, di dalam ini, aset ini merupakan nama dari foldernya. Lalu image merupakan folder yang di dalam aset. Lalu di dalam image ada gambar bernama pen JPG. Ini dia.
Lalu untuk pemanggilan font, font ini dia dipanggil di dalam CSS-nya. Jadi di sini di bagian ini ada font. Nah, untuk pemanggilan font face fontnya yaitu kita letakkan di bagian sini dengan cara font face, lalu kita panggil nama fontnya, yaitu lalu kita panggil asalnya. Asalnya itu dari folder asset, folder fonts, dan ditanik.tf. Untuk menjalankannya, maka kita langsung saja ke yang sudah kita buat, yaitu email, lalu kita masukkan password. Nah, seperti inilah tampilannya setelah masuk ke halaman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.